Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Mustamar, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025. Nomor peserta 781 330 01 06 014 LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209241051. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan praktek video pembelajaran tentang materi sholat Jumat. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid demi kehormatanku, kami bersikap dan berkata susila. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Amin, ya Nur, ya Amin, ya Nur, ya Amin, ya Amin, ya Amin, ya Amin, ya Amin, ya Nur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, saya akan mengabsen kehadiran para siswa dan siswi. Yang pertama yaitu Abias Naufal hadir, Ahmad Nabil hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Berikutnya tentang materi kita ya, anak-anak, bahwa ini nanti kita akan mempelajari tentang materi sholat Jumat ya. Tentang materi sholat Jumat ini nanti kita pelajari supaya apa? Kita lebih paham ya, kita lebih menguasai terhadap apa? Sholat Jumat ya. Selanjutnya anak-anak ya, dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan melakukan beberapa tahapan ya. Namun sebelum kita memasuki materi, untuk lebih semangatnya kita akan melakukan tepuk rukun Islam ya. Bisa kan tepuk rukun Islam? Ya, coba kita mulai. Tepuk rukun Islam. Satu, dua, salat, tiga, empat, puasa, lima, haji. Ya,
Tepuk tangan, alhamdulillah ya. Nanti semoga semangat. Kemudian anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita nanti lebih paham, lebih mengetahui apa toh salat Jumat, kemudian siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan bagaimana syarat-syarat tentang pelaksanaan sholat Jumat. Nah, untuk lebih detailnya, marilah kita akan melihat video tentang materi kita sholat Jumat. Nah, dalam video ini nanti akan ditampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Maka silahkan diperhatikan dan silahkan dicatat materi yang ada dan nanti menjadi bahan pembelajaran kita ya. Silahkan dilihat tentang materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, coba persiapan ya. Ini kita melihat materi tentang sholat Jumat. Nah, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh, mengapa kita harus sholat? Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan terakhir, diakhiri dengan zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Betapa pentingnya sholat Jumat, jadi kalian harus rajin mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi tentang video materi sholat Jumat ya. Setelah kalian memperhatikan dan mencatat beberapa poin, coba saya akan melontarkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan video sholat Jumat yang baru saja kita saksikan. Yang pertama, bagaimana hukum sholat Jumat? Yaitu hukumnya adalah wajib bagi orang laki-laki yang sudah balik ya. Berapa jumlah rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat? Wanita, musafir, orang sakit, dan anak-anak. Baiklah, selanjutnya kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama silakan nanti bergabung ya. Kelompok pertama ada Abias Naufal, Naufal Labib, Zulfa, Nafia, dan Ariska. Ya, kelompok A atau kelompok pertama sebelah sini. Ya. Ya. Jadi gabung ya, nanti geser ya. Kemudian kelompok kedua ada Ahmad Nabil, Muhammad Ridwan, Muhammad Saifullah, Nisa Widati, dan Naira. Kelompok kedua di sini ya. Kemudian kelompok 3 Muhammad Fatan, Muhammad Kayis, Muhammad Mirza, Alvina, dan Danis. Kelompok 3 di sini ya. Coba ayo ya Chan, nanti di sini ya. Silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan. Ya, kursinya bisa digeser supaya cukup sesuai dengan jumlahnya ya.
Ya, bisa geser ya. Sudah? Nah, selanjutnya anak-anak ya, ini nanti saya kasih tugas kelompok ya. Ada pertanyaan, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya, jawabannya ditulis ya. Nama anggota kelompok ditulis di sini ya. Nama anggota kelompok ditulis, nanti hasilnya kita bahas bersama ya. Ini coba, ini kelompok 2 sini ya. Nama anggotanya ditulis ya. Ya, silahkan setelah itu mendiskusikan. Ya, ditulis. Ya. Ditulis namanya ya, silahkan. Ya, kelompok 1. Sini kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 3 ya, ditulis. Ya. Tulis namanya. Udah ya. Ditulis semuanya namanya ya, nama anggota kelompoknya ditulis semuanya. Sudah? Kalau sudah, silahkan dibuka lembar kedua. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, tulis jawabannya ya, tulis jawabannya. Ya. Coba yang lain juga ikut ya, yang lain ikut melihat ya. Dikerjakan, dilihat pertanyaannya ya, silahkan diskusi ya, diskusi musyawarah dengan temannya ya, dimusyawarahkan. Sudah ya, kita presentasikan. Ini ada satu kelompok nanti yang maju untuk membacakan hasil diskusi. Coba yang lain memperhatikan, saya tunjuk kelompok 3 untuk maju semuanya ya, untuk membacakan hasil dari diskusi. Ya, silakan kelompok 3. Ayo maju di bawah. Ya, silakan, ayo maju. Ini ya. Awas. Coba silahkan dibaca yang keras dari materi tadi. Coba yang lain memperhatikan ya, kelompok lain memperhatikan, dibaca. Coba. Apa yang kamu ketahui tentang salat Jumat? Salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat. Ya, coba. Apa yang kalian ketahui tentang sholat Jumat? Ya, itu apa jawabannya? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi yang kalian diskusikan tadi bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib. Jumlah rakaat sholat Jumat ada berapa anak-anak? Ada 2. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya ya. Berikutnya ya, ini nanti ada lembar soal mandiri ya. Kalian mengerjakan soal ini tidak secara berkelompok lagi, tidak boleh diskusi, dikerjakan secara mandiri ya. Ini sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang kita pelajari ya. Tidak boleh bekerja sama, kerjakan secara mandiri ya. Ini kasih nama ya, kasih nama jangan lupa Pak.
kerjakan ya. Soal mandiri, tugas mandiri. Ya, baiklah anak-anak, sudah selesai semuanya ya. Kita evaluasi, kita koreksi bersama ya. Silahkan ditukarkan dengan temannya ya. Silahkan ditukar. Kita evaluasi dari hasil pekerjaan kalian, tugas mandiri. Ya, tugas mandiri silahkan ditukarkan ya. Coba ya. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama silahkan dibaca oleh Saiful. Coba soal yang pertama, yang keras ya. Salat merupakan rukun Islam yang jawabannya adalah iya, jawabannya adalah B yang kedua. Soal yang kedua coba dibaca oleh Kayis, yang keras coba. Soal yang kedua. Sholat diartikan juga sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan dan diakhiri dengan. Iya, tadi adalah sholat adalah gerakan tertentu yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, baiklah anak-anak ya, coba dikumpulkan semua hasil pekerjaan kalian ya, dikumpulkan dulu ya. Hasilnya dikumpulkan, nanti akan saya nilai dari hasil pekerjaan kalian. Nah, ini ya, dah kumpulkan ya. Dah, setelah kita mempelajari tentang materi sholat Jumat dan kita coba mengerjakan soal, baik soal kelompok, soal mandiri, selanjutnya adalah kita pada tahap kesimpulan materi. Kesimpulannya bahwa sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib atau fardhu ain bagi orang Islam laki-laki yang sudah balik ya. Kemudian ada beberapa kesunahan-kesunahan ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Di antaranya apa? Yaitu memakai wangi-wangian. Kemudian apa? Ya, mandi. Ya, mandi sebelum berangkat. Memakai pakaian putih. Ya, memakai pakaian putih. Itu adalah termasuk kesunahan-kesunahan ketika akan melakukan sholat Jumat. Baiklah, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi sholat Jumat? Senang atau bagaimana? Senang ya? Ya, kita tambah pengetahuan tentang apa? Tentang sholat Jumat. Pesan saya ya, setelah kita mempelajari sholat Jumat dengan lengkap, ini khusus para siswa laki-laki ya, ini kita harus berusaha tertib untuk selalu mengerjakan sholat Jumat khususnya, dan juga sholat 5 waktu ya. Baiklah, alhamdulillah kita sudah pada materi akhir. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silakan dirapikan dulu buku-bukunya dan alat tulis ya, dirapikan dan nanti kita berdoa ya. Dirapikan saja ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk secara rapi dan nanti doa penutup ya. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'taitani ilma waj'alhu nafi'an fi dini wa ma'asi amin rabbal alamin.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.